Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Helma Syafriani, peserta Latsar CPNS tahun 2023, angkatan ketiga dari kelompok 4. Saya berasal dari instansi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, unit kerja di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Topik pembahasan kita kali ini yaitunya Smart ASN. Seseorang bisa dikatakan Smart ASN apabila memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme. Dan tentunya, seorang Smart ASN mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu contoh figur Smart ASN yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai yakninya Bapak Alam Sukar SKMMM. Bapak Alam Sukar SKMMM lahir pada tanggal 18 Mei pada tahun 1982. Pada saat ini, beliau menjabat sebagai Kasih Penunjang Medis di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebelumnya, pada tahun 2010 sampai tahun 2013, beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Betaet. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Malakopa. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sigapokna. Dan pada tahun 2022, beliau menjabat sebagai Staf Yankes Analisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, kenapa beliau bisa dikatakan sebagai Smart ASN? Ini dia alasannya. Yang pertama, beliau memiliki sifat integritas dan entrepreneurship. Bapak Alam Sukar merupakan salah satu PPTK yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. PPTK merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Selanjutnya, sikap nasionalisme. Dalam sikap nasionalisme ini, beliau juga ikut serta dan berperan aktif di beberapa kegiatan seperti memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta memperingati Hari Kesehatan Nasional. Selanjutnya yaitu networking. Bapak Alam Sukar menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk kepentingan RSUD Mentawai agar dapat mengoptimalkan pelayanan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah kerjasama dalam pengolahan limbah di RSUD. Selanjutnya, beliau juga mampu menguasai teknologi dan juga mampu menguasai bahasa asing. Hal ini dapat kita lihat dari background pendidikan beliau. Selanjutnya yaitu hospitality atau pelayanan. Keramahan dalam pelayanan meningkatkan mutu pelayanan penunjang medis dan keselamatan pasien. Dan beberapa hal yang dilakukan beliau untuk meningkatkan pelayanan yaitu melakukan rapat dengan para staf yang ada di rumah sakit seperti staf apotik, WTP, dan lain sebagainya. Sikap profesionalisme. Bapak Alam Sukar sangat profesionalisme dalam mengembankan tugasnya sebagai kasih pelayanan medis dan mampu menjadi teladan bagi seluruh staf yang ada di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan yang terpenting, di era industri 4.0 ini, seorang Smart ASN memiliki wawasan global. Hal ini dibutuhkan pemikiran yang inovatif dan adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, pemikiran beliau terlihat dari kerja nyata beliau, seperti ikut serta dalam perumusan tata cara pengaduan masyarakat secara online atau digital yang bisa diakses melalui web RSUD atau barcode yang tersedia di beberapa titik yang ada di RSUD. Dengan hal ini, masyarakat atau pasien mendapatkan akses lebih mudah dan RSUD bisa melakukan pengembangan perbaikan berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang ada saat ini. Nah, dari beberapa sifat yang sudah dijabarkan tadi, Bapak Alam Sukar SKMMM sudah bisa dikatakan sebagai seorang Smart ASN. Dan selanjutnya,
Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dalam pemanfaatan teknologi saat melakukan pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus. Yang pertama yaitu sinkronus. Sebagai seorang Smart ASN, kami memanfaatkan teknologi dalam metode pembelajaran ini, seperti melakukan pembelajaran dengan Zoom Meeting. Dan pada saat melakukan Zoom Meeting, kami melakukan penerapan etika berteknologi dan melakukan interaksi di media sosial, serta jangan lupa penerapan budaya berdigital. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran secara asinkronus. Sebagai seorang Smart ASN, saya memanfaatkan teknologi dalam metode pembelajaran ini, seperti mencari informasi dan contoh tugas di media sosial, seperti YouTube dan Jember, serta pemanfaatan Microsoft dan Canva dalam pembuatan laporan dan tugas. Dan dengan adanya metode pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus menunjukkan bahwa kita sudah menjadi seorang Smart ASN. Sekian dulu video dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, bye-bye.